Kembali lagi dengan saya, Elvin Alfian. Semoga tetap semangat untuk belajar menjadi seorang software developer ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai Database Relations atau ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan mengapa hal tersebut perlu kita pelajari. Pengertian Database Relation adalah sebuah asosiasi atau hubungan antar dua tabel atau lebih di mana menggunakan statement atau sintak join untuk proses pengambilan data, di mana kedua tabel memiliki satu data atau record yang terhubung oleh relasi di mana nilai primary key terhubung oleh 0 atau 1 atau lebih dengan tabel lain menggunakan foreign key. Dengan pengertian tersebut, database sangatlah diperlukan teman-teman ketika ingin mengambil data dari dua atau lebih tabel bersamaan, di mana pada materi sebelumnya teman-teman telah belajar bagaimana normalisasi membantu teman-teman untuk membagi sebuah tabel menjadi beberapa tabel sehingga teman-teman dapat membuat database yang tabel-tabelnya telah ternormalisasi, dan kini teman-teman akan mempelajari bagaimana menghubungkan dan membaca data dengan baik untuk antar tiap tabelnya. Database relation memiliki tiga tipe relasi. Yang pertama adalah one-to-one atau satu ke satu, di mana kedua tabel hanya memiliki satu record pada setiap tabelnya. Setiap nilai primary key-nya terhubung dengan 0 atau 1 record pada table relation-nya menggunakan foreign key. Contohnya bisa satu user memiliki satu avatar. Yang kedua ada one to many, di mana setiap nilai primary key terhubung dengan 0 atau 1 atau banyak record pada table relation-nya, tetap menggunakan foreign key. Dan hampir mirip dengan one to one, hanya saja satu record tersebut memiliki 0 atau 1 atau banyak record. Ini yang membedakan dengan satu ke satu atau one to one. Contohnya bisa satu user mempunyai banyak album. Yang ketiga, many to many atau banyak ke banyak, di mana setiap record di kedua tabel tersebut dapat terhubung satu sama lain menggunakan record dari tabel lain. Pada relasi ini, diperlukan tabel ketiga atau disebut tabel asosiasi atau juga sering disebut tabel penghubung, dikarenakan tidak memiliki hubungan secara langsung. Contohnya, bisa satu album mempunyai banyak image dan satu image dimiliki oleh banyak album, di mana ada satu atau banyak image yang akan di-attach pada album yang sama, di mana juga diperlukan tabel ketiga, dan kita akan membuat albums underscore image sebagai contoh sebagai tabel ketiganya. Baik teman-teman, untuk belajar membuat ERD, di sini saya akan menggunakan ERD Plus ya. Teman-teman bisa daftar, ini tampilannya, saya sudah login. Setelah teman-teman daftar, sudah login, di sini teman-teman bisa langsung buat new diagram aja. Lalu berikan nama dari diagramnya, lalu pastikan terpilihnya ER diagram saja. Oke, di sini saya sudah punya, jadi saya cancel. Kalau teman-teman bisa create ya. Oke, di sini saya membawa contoh yang tadi dijelaskan ya, tentang album, user, dan image gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang relasi yang one to one ya, dimana dijelaskan user mempunyai satu avatar. Nah, di sini sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ada beberapa poin yang akan digunakan untuk ERD, yaitu entity-nya sendiri. Ini untuk mewakili nama table ya. Ini untuk mewakili nama table, lalu atribut ini untuk mewakili field ya, field atau kolom ya dari sebuah table. Lalu relationship ini adalah garis yang bertujuan untuk menjelaskan adanya sebuah relasi.
Nah, di sini ada label di mana teman bisa memberikan label, baik itu relationship-nya atau mungkin table-nya ataupun atributnya. Teman-teman bisa memberikan label untuk setiap hal itu. Nah, mari kita akan coba untuk bikin entity user dulu ya. Nah, kita klik di sini, lalu klik di mana saja bebas, lalu kita ganti ini sebagai users. Oke. Lalu kita bisa tambahkan atribut gitu ya. Karena user normalnya nama ya. Lalu ya lalu bisa lalu mungkin bisa ditambahin lagi ID ya. By default ID ini kan unik ya. Di add aja sebentar gitu kan biar terlihat. Oke, mungkin ini addressnya. Gitu lihat aja. Oke, di sini kita udah punya user. Oke, kita pun sekarang udah punya user, table user, atributnya ada name, ada ID sebagai uniknya atau primary key ya. Kalau di sini saya kasih penjelasannya. Mungkin beberapa orang sering membuat primary key itu disingkat dengan PK ya. Oke, lalu kita membuat table untuk avatar ya. Kita buat sini avatar. Oke, avatarnya mungkin bisa ID ini yang unik untuk ID-nya. Lalu mungkin bisa kita berikan user ID-nya ya. Ini untuk penghubung. Ini tidak perlu unik karena dia foreign key ya. Atau sering disebut FK ya. Bisa atribut lagi, mungkin ini ya file name ya, karena avatar itu gambar ya. Oke, nah sekarang kita udah punya nih 3 atribut juga. Lalu kita bisa menghubungkan, kita bisa memberikan relationship antar user dan avatar. Nah, di sini kita dikasih oke. Nah, lalu di sini di tab di bagian relationship, setelah kalian klik lalu akan ada nama relationnya. Nah, di sini mungkin bisa kayak user has one avatar, boleh begitu ya. Lalu entitas pertamanya kita berikan user, lalu dia relasinya one, lalu relasi keduanya avatar ya. Jadi di sini sudah ada gambarnya bahwa satu avatar ya. Sebentar, nah, oke. Nah, sini satu avatar wajib memiliki satu user, dan kebalikannya user wajib memiliki satu avatar. Nah, untuk relasi user has one atau one to one, kita mendefinisikannya tadi penjelasan sebelumnya adalah bisa memiliki 0 atau 1. Jadi kalau untuk 0-nya kita bisa memberikan ada di sini sebagai opsional, lalu di sini juga opsional. Jadi cara membacanya, satu user atau 0 user memiliki 0 atau 1 avatar. Dan kebalikannya juga ketika kita baca avatar memiliki
satu avatar atau 0 avatar memiliki 0 atau 1 user. Begitu teman-teman untuk bacanya. Oke, di sini udah. Lalu kita coba menjelaskan untuk one to many ya. Di contoh sebelumnya, one to many kita bahas tentang satu user memiliki banyak album. Gitu. Oke, di sini kita bisa membuat entitas baru lagi atau table baru lagi, yaitu albums. Albums kita tambahkan, mungkin ini ada ID ya. ID pasti selalu akan unik, dimana ini nih adalah PK ya, primary key ya. Wajib teman-teman ya, kalau udah belajar normalisasi, wajib sebuah table itu punya primary key. Jadi nggak bisa enggak ya. Oke. Oke, di sini sudah ada nih albumnya. Lalu kita akan buat relasi dengan user ya. Kita taruh relasinya di sini. Lalu kita definisiin nama relasinya, bisa mungkin user has many albums. Hanya untuk membantu saja untuk kita menentukan. Oke, ini user, lalu identitas keduanya kita pilih album. Lalu kita definisiin relasinya nih. Kita rapin teman ya. Oke. Lalu kita definisiin untuk relasinya. Di sini kita pilih lagi relasi yang tadi. Lalu kita tulis entitas pertama dari user. User karena dia satu user. Atau ya. Nah, kita bisa berikan satu user memiliki relasi terhadap album, yaitu banyak dan opsional. Karena seperti kita tahu tadi tentang many to many adalah satu objeknya atau satu record user bisa memiliki 0 atau 1 atau banyak album. Oke teman-teman, kita mendefinisikan kembali satu user memiliki 0 atau banyak album. Oke, kita pilih lagi relasinya, lalu kita definisiin untuk dari album terhadap user. Nah, kalau user has many album, maka dari album dia akan terhadap user, dia akan belongs to ke satu user nih teman-teman. Jadi hanya satu garis saja, gitu ya. Oke. Kenapa? Karena kalau 0 user ya berarti ya otomatis 0 album juga begitu ya. Jadi kita nggak perlu deklarasiin sih. Yang di atas juga tentang has one juga boleh kalian deklarasiin, boleh nggak, karena sebenarnya sama aja sih. Oke, untuk relasi user has many album udah beres, maka contoh berikutnya yaitu many to many nih teman-teman. Dimana many to many tadi kita memiliki contoh album dan gambar gitu ya. Oke. Meskipun gambar ini juga pasti akan user yang upload ya, tapi nggak apa-apa, kita akan fokus ke album dan gambarnya aja gitu teman-teman ya. Oke, di sini kita gambar entitasnya dulu. Untuk image, kita punya atribut pasti selalu akan ID ya sebagai primary key-nya, dan primary key pasti akan unik juga sih. Semua primary-nya pasti akan unik ya teman-teman ya. Oke, sekarang album. Oke, nah juga kita tambahin nama name ya, atau file name ya, karena dia juga berupa gambar ya pasti ya. Oke, udah hanya dua ini aja mungkin ya. Nah, di sini teman-teman kita nggak bisa lakukan relasi langsung ya, atau naruh primary key
dari album di image, atau naruh primary key image di album. Nggak bisa nih teman-teman. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita langsung taruh, maka itu relasinya akan as many seperti ini gitu. Nah, di mana tadi penjelasan sebelumnya kita membutuhkan tabel ketiga nih. Nah, tabel ketiga ini kita sebut album underscore image. Oke. Nah, kita kan coba bikin atributnya di sini. Nah, atributnya ini optional sih teman-teman. Teman-teman boleh pakai ID sebagai primary key ataupun enggak, boleh, nggak apa-apa. Karena ini sekali lagi hanya tabel penghubung gitu untuk meletakkan relasi antara album dan image sehingga mereka bisa many to many begitu. Nah, tambahin lagi atribut. Nah, di sini teman-teman kuncinya. Jadi di album underscore image ini kita harus meletakkan atau memakai foreign key dari table image dan album juga nih gitu. Kita harus pakai primary key-nya album dan image, dan kita harus gunakan di table album underscore image. Jadi di sini ada album underscore ID, nggak perlu unik teman-teman karena ini foreign key kan, nggak perlu unik. Terus kita tambahin lagi di sini ada image underscore ID. Nah, oke, sekarang kita udah punya nih sebagai penghubungnya. Nah, dengan begini maka kita bisa tarik gambar nih. Kita bisa tarik gambar untuk membuat relationship antara ini dan juga ini gitu. Nah, di sini jadinya album has many ke album image dan image has many ke album image juga gitu. Jadi di sini mereka ada hubungan many to many meskipun pendeklarasiannya tetap one to many, album terhadap tabel ketiga, image terhadap tabel ketiga. Nah, inilah yang nantinya disebut many to many meskipun pendeklarasiannya itu satu ke banyak atau one to many tapi terhadap dua tabel gitu ya. Oke, sekarang kita definisiin relasinya. Di sini kita ada album, lalu terhadap album image gitu ya. Oke, di sini ya bisa karena satu ke banyak. Satu ke banyak ya, satu ke banyak. Lalu di albumnya berarti ya begitu teman-teman ya. Jadi satu album memiliki banyak album image. Oke, ini saya lupa. Album has many album. Has many album image. Nah, di sini kita juga bikin image has many album image. Oke. Itu seperti biasa ya, untuk deklarasinya optional dan many karena as many itu bisa 0, 1 atau lebih. Oke, di sini sama, jadinya relasinya sudah image, satu image mempunyai banyak album image. Nah, relasi ini bisa terjadi teman-teman karena ada foreign key yang disimpan. Album underscore ID adalah foreign key dari table album, image underscore ID adalah foreign key dari table image. Nanti yang connect-nya adalah PK-nya. Jadi PK di table masternya atau di table image itu akan menjadi foreign key di table album image nih teman-teman. Nah, di sini sudah kita punya nih relasi
untuk ketiga jenis relasi tadi ya. Ada one to many, kita udah punya relasi di mana one to one di sini ya dijelaskan dengan user has one avatar. Lalu ada has many dengan user has many albums. Lalu yang many to many-nya album terhadap image, mereka tidak ada relasi langsung nih teman-teman. Nggak ada penghubung langsung gitu ya. Jadi mereka harus pakai tabel ketiga. Nah inilah yang disebut many to many. Meskipun pendekar rahasianya tidak ada sih many to many, hanya saja menggunakan tabel ketiga yang menyimpan 2 atau lebih foreign key. Oke teman-teman, di sini ada shortcut untuk memahami tentang membuat relasi pada database atau relasi antar table. Oke teman-teman, pada intinya tadi sebelum beberapa video sebelumnya telah dijelaskan adanya primary key dan foreign key. Ini adalah kunci pertama untuk teman-teman bisa membuat sebuah relasi yang baik, di mana teman-teman harus bisa dengan baik mendefinisikan mana yang menjadi primary key, mana yang menjadi foreign key. Intinya gampang sih teman-teman. Untuk primary key ini kita sering sebut atau sering menggunakan pengertian table master atau master, di mana primary key-nya pasti akan dideklarasikan dengan nama ID, dan dia pasti akan unik, dan dia auto running number juga, dan gak boleh null. Nah untuk foreign key-nya ini table di mana dia berelasi atau kita sering sebutnya transaction. Jadi untuk pendefinisian database nih teman-teman ataupun table relasi, kita perlu bisa mendefinisikan mana table master, mana table transaksi. Nah sebagai contoh, untuk terhadap user dan avatar yaitu relasi S1, teman-teman bisa lihat gitu bahwa table masternya adalah user. Apa ciri-ciri table master? Tadi saya bilang bahwa ada PK di sini, ada primary key di sini, dan juga dia dapat berdiri sendiri teman-teman. Di sini ada 1 atau 0 ya, atau ya 1 teman-teman ya. Table master ciri-ciri yang pertamanya adalah punya primary key. Ciri-ciri kedua, dia dapat berdiri sendiri teman-teman. Kan nggak mungkin ya bisa ada objek avatar tanpa ada objek user. Karena kan user punya 1 avatar. So jadi harus ada usernya dulu. Begitu baru bisa ada avatar teman-teman. Nah, jadi user ini adalah master karena dia bisa berdiri sendiri. Oke, kebalikannya dengan transaction, 1 ya dia primary key punya, tapi dia menyimpan foreign key. Nah, dengan dia menyimpan foreign key, kita bisa bilang bahwa dia adalah transaksi gitu, walaupun dia punya primary key. Jadi kalau yang master tidak punya foreign key sama sekali teman-teman. Ciri yang kedua adalah dan dia sangat bergantung sekali terhadap table lain. Itulah table transaksi. Jadi teman-teman cara mendefinisi untuk yang cepatnya 2 hal itu sih. Lalu di sini juga ada user has many album ya, sama user itu harus ada gitu ya. Sebelum punya album kan nggak mungkin ya albumnya ada tanpa user. Kayaknya nggak mungkin sih gitu ya. Ini punya siapa albumnya gitu kan. Oke, di sini jadinya sama seperti yang avatar tadi, table masternya adalah user. Lalu album karena dia menyimpan foreign key ya, menyimpan foreign key dari user ID. Sorry teman-teman, ini saya kelupaan sepertinya. Di sini ada user ID harusnya ya. Oke. Oke gitu teman-teman. Di sini foreign key. Oke teman-teman, di sini album adalah table transaksi ya, user tetap master, di mana ciri-ciri dari album ini ataupun transaksi ini dia punya foreign key ya, menyimpan foreign key dari table lain.
Jadi harus ada user ID-nya. Jadi harus ada objek usernya, maka dia transaksi. Oke, sekarang album terhadap image nih. Tapi mereka tidak ada hubungan langsung teman-teman ya. Jadi kita akan bahas ke tabel ketiganya. Album terhadap album image. Nah, album ini jadi master teman-teman terhadap album image. Jadi kita sering sebut kalau ada tabel yang menyimpan foreign key dari tabel lain dan dia juga primary key-nya disimpan di tabel lain sebagai foreign key, kita sering mengatakan bahwa ini adalah tabel master transaksi. Hanya menggabungkan saja begitu. Lalu album image inilah menjadi transaksi, teman-teman. Nah, kalau image ya memang ini sebenarnya relasinya dengan user juga, teman-teman ya. Jadi ini image ini juga master transaksi ya terhadap album image ya. Nah, album image itu udah jadi transaksi. Kita kasih label ya. Jadi ini sudah jelas transaksi ya. Lalu ini kita sebut master. Nah, ini juga ini transaksi. Oke, nah di sini ini master. Oke teman-teman, gitu aja nih untuk mempercepat teman-teman bisa memahami lebih baik. Jadi ada 3 istilah, yaitu master, lalu ada transaksi, lalu juga ada master transaksi. Dimana tadi ada ciri-cirinya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke teman-teman, dengan apa yang teman-teman sudah pelajari pada video-video sebelumnya, dimana nantinya ke depan teman-teman ketika untuk membuat sebuah struktur database atau mendesain sebuah database, maka yang teman-teman perlu lakukan adalah untuk membuat normalisasi. Setelah teman-teman membuat normalisasi, teman-teman harus mendefinisikan relasi untuk tiap tabelnya. Dengan cara teman-teman bisa membuat ada entity relationship diagram nih, bisa membuat ERD menggunakan ERD plus seperti yang sudah saya jelaskan atau contohkan sebelumnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga pemahaman dan pembelajaran database ini lebih mudah dan teman-teman diharapkan dapat mempelajari dan memiliki kemampuan untuk membuat struktur database yang baik. Dan teman-teman diharapkan juga dapat terus berlatih dengan membuat database struktur untuk aplikasi yang teman-teman inginkan. Tetap semangat untuk belajar ya. Thank you semuanya. Never stop learning.